Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullah wa a'udzubika minasy syarri kullih. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma arhamil mustad'afin. Allahumma dammir a'da'ad-din. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma tmis ala amwalihim. Wa sallallahu ala Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un At-Tijaniyah karya Al-Imam Al-Ghazali Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada bab yang ke-20 ya. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babut tabligh, bab menyampaikan wadda'wati dan dakwah ilallahi kepada Allah, wal jihadi fi sabilillah dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah pada bab yang ke-19 beliau menulis tentang amar ma'ruf nahi mungkar, lalu beliau lanjutkan dengan tabligh dan dakwah. Seolah-olah beliau mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa dilakukan dengan tabligh dan dakwah. Jadi pengajaran seperti ini sudah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena kita menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan dan juga menjelaskan tentang kemungkaran-kemungkaran yang seharusnya dihindari. Itu kaitannya menurut saya wallahu a'lam bishawab. Qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau syahidan sebagai saksi, wa mubasyiran dan pemberi kabar gembira, wa nadhira dan pengancam, wa da'iyan dan menjadi da'i penyeru ilallahi kepada Allah, biiznihi dengan izin Allah, maksudnya dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan wahyunya, wa sirajan dan sebagai pelita atau cahaya, munira yang menerangi. Yang berkaitan dengan bab adalah pada kalimat wa da'iyan ilallah, dan berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Rasulullah dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhan nabi. Dan ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad dipanggil dengan namanya, ya Musa, ya Ibrahim, ya Adam. Tapi Nabi Muhammad kita tidak temukan dalam Quran ya Muhammad. Adanya cuma dua, ya ayyuhar rasul atau ya ayyuhan nabi. Nah, ini khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud syahid dan saksi itu adalah saksi untuk umat beliau, bahwasanya beliau sudah menyampaikan dakwah kepada mereka. Hal ini dijelaskan oleh Allah pada surat yang lain, yaitu pada surat An-Nisa. Wajibna bika. Surat An-Nisa ayat 41. Allah mengatakan, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Kami akan datangkan kamu menjadi saksi terhadap kaummu bahwa engkau sudah menyampaikan dakwah kepada mereka. Ini tafsir untuk kata-kata syahidan. Bedanya kalau di sini syahidan, syanya yang panjang. Tapi kalau yang di sini syahid. Bedanya cuma itu saja, tapi maknanya sama. Karena dalam bahasa Arab, fa'il ini bisa bermakna fa'il. Maka syahid sama dengan syahid. Adapun mubasyiran, pemberi kabar gembira, yaitu untuk orang-orang beriman masuk surga, nadhiran pengancam, yaitu untuk orang-orang kafir masuk neraka. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain. Wa yubasyirul mu'minin pada surah Al-Isra ayat 9. Demikian juga surah Al-Kahfi ayat 2. Liyungdhira ba'san syadida, ini nadhira. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihat, ini basyira. Inilah tugas para nabi, memberi kabar gembira dan memberikan ancaman. Kemudian Rasulullah adalah sirajan, pelita. Kenapa disebut pelita? Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, disebut pelita karena beliau akan muncul sebagaimana pelita itu jelas dan muncul. Artinya semua agama akan kalah semuanya. Awalnya Rasulullah SAW seorang diri, tapi kemudian pengikutnya sangat banyak sehingga semua umat masuk Islam, orang-orang Arab masuk Islam. Nah, saat itulah menjadi muncul beliau, dakwah beliau, dan itulah dianggap sebagai siraj atau pelita.
Tafsiran yang kedua, Rasulullah adalah pelita, itu maksudnya adalah membawa hidayah yang menyinari dari kesesatan. Dan makna ini bahwa beliau membawa hidayah sehingga beliau seolah-olah membawa sinar, inilah yang kita temukan dalam ayat-ayat yang sangat banyak ya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai nur, sebagai sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pada surat pada ayat yang lain ya. Ini untuk surat untuk kitab Injil. Wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur. Nah, Injil membawa petunjuk dan sinar. Nah, ini maksudnya untuk orang-orang terdahulu. Demikian juga At-Taurat fiha hudaw wa nur. Nah, Quran pun juga begitu, merupakan siraj atau merupakan sinar bagi orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu kalau berjalan di bawah matahari tidak ada bayang-bayangnya karena beliau adalah siraj, adalah sinar nih. Maka itu hadis yang tidak sahih. Tidak sahih. Nah, apakah betul Nabi itu kalau berjalan tidak ada bayangannya? Kita nggak tahu nih. Karena kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita belum mendapatkan hadis yang sahih. Nah, meskipun hadisnya dhaif, sebagian ulama kemudian memaksakan itu hadis harus benar. Akhirnya menggunakan dalil ini. Wasirajan munira. Nah, Rasulullah adalah pelita. Berarti benar bahwasanya kalau beliau berjalan di bawah matahari nggak ada bayangannya. Tapi menurut saya itu tafsiran yang dipaksakan ya. Karena para ulama tafsir mengatakan sirajan bukan seperti itu maksudnya. Tapi tadi ya sinar petunjuk, bukan beliau sendiri adalah sinar, bukan ya. Ya, mudah-mudahan semua kita akan berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Kemudian kita bertanya kepada beliau, apakah beliau dulu ada bayangannya ataukah tidak. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min nabiyyin," tidak ada seorang nabi pun, ba'athahullahu yang Allah mengutusnya, fi ummatin pada satu umat, qabli sebelum saya, illa kana lahu kecuali ada baginya min ummatihi dari umatnya hawariyun, para hawari. Hawari artinya para penolong. Wa ashabun dan sahabat-sahabat ya'khuduna bi sunnati yang menggunakan sunnahnya, wa yaqtaduna bi amrih dan mereka mengikuti perintah beliau. Thumma kemudian innaha sesungguhnya takhlufu menggantikan mim ba'dihim setelah mereka khulufun para pengganti yaquluna ma la yaf'alun yang mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan wa yaf'aluna ma la yu'marun dan mereka melakukan apa yang mereka tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman jahadahum maka barang siapa yang menentang mereka biyadihi dengan tangannya fahuwa mu'min berarti dia orang beriman. Wa man jahadahum dan siapa yang menentang mereka bilisanihi dengan lisannya fahuwa mu'min berarti dia orang beriman. Wa man jahadahum biqalbih dan barang siapa yang menentang mereka dengan hatinya fahuwa mu'min maka dia orang beriman. Walaysa dan tidak ada wara'a dzalika di belakang itu minal imani dari iman habbatu khardal seberat biji sawi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang berkaitan dengan babnya adalah jahadahum ya, maka disyariatkan untuk melawan atau menentang para pemimpin-pemimpin yang mereka tidak menegakkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menentangnya bagaimana? Bisa dengan tangan kalau memang punya kekuatan. Tapi kalau tidak maka dengan lisan saja menasihati. Dan kalau tidak bisa maka dengan hati dan itu adalah minimalnya iman yaitu membenci dengan hati kita. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Rasulullah mengatakan setiap nabi pasti punya penolong. Nah, nabi jumlahnya 124.000. Itu Umatnya. Ini. 124.000 sementara Rasul dari kalangan mereka cuma 315. Kemudian dari 315 ini yang disebutkan Al-Quran cuma 25 ini. Nah, jumlah ini 124.315 ini kita temukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kam adadul anbiya? Kata Abu Dzar, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi? Pertanyaan ini. Maka Rasulullah mengatakan mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan 124.000 nabi. Ar-rusulu min dalik para rasulnya 315 315 jaman ghafiran itu sangat banyak.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hanya saja saya jujur ya, menurut Imam Haythami ini madaruhu ala Ali bin Yazid. Ini dalam sanadnya ada rawi bernama Ali bin Yazid wa huwa dhaif. Sementara dia rawinya dhaif. Tapi Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Nah, Syekh Albani biasanya menghasankan satu hadis padahal sanadnya dhaif karena banyaknya jalur-jalur bagi hadis tadi. Nah, sehingga jalur satu menguatkan jalur yang lain, akhirnya kesimpulannya hadisnya sahih atau hasan. Maka kita ikuti Syekh Albani, nggak ada masalah. Kita katakan hadis ini sahih, bahwasanya para nabi jumlahnya 124.000 nabi ini. Kemudian hawari itu artinya adalah penolong. Adapun hawarinya Nabi Isa yang mereka disebut hawari dalam Al-Quran, itu disebut hawari karena mereka suka pakai baju putih. Karena hawari diambil dari kata-kata huwaro. Huwaro itu artinya warna putih. Nah, sehingga mereka disebut hawari karena mereka di mana-mana pakai baju putih, mengikuti kebiasaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Memang baju putih lebih utama daripada baju non putih. Nah, cuma bapak-bapak sini tampaknya kita semua lebih banyak yang tidak putih. Kalau saya punya udzur, Pak. Udzur saya adalah supaya mencucinya lebih mudah. Karena yang nyuci kan istri kan, supaya tidak memberatkan istri. Suka beralasan, Pak. Baik, kemudian Rasulullah SAW bicara tentang hawari. Beliau mengatakan, inna likulli nabiyyin hawariyan. Setiap nabi punya hawari. Wa inna hawariya az-Zubair. Hawari saya adalah Zubair. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini ada sababul wurudnya. Rasulullah pada suatu saat mengatakan, siapa yang berani berangkat nih? Maka Zubair mengatakan, kulo. Maka Rasulullah tampaknya ingin yang lain. Beliau mengatakan, siapa yang berani berangkat? Zubair lagi. Sampai 3 kali Zubair mengangkat tangan. Akhirnya beliau mengatakan, ini hawari saya. Maka ini salah satu keutamaan Sayyidina Zubair, salah satu sahabat-sahabat Nabi yang terkenal sangat pemberani dalam perang. Adapun hadis yang mengatakan bahwa hawari saya yang laki-laki itu Zubair, hawari saya yang cewek itu adalah Aisyah, tidak sahih. Ini hadisnya. Hawariya. Hawariya az-Zubair. Hawari saya adalah Zubair minar rijal, yang laki-laki. Wa hawariya minan nisa. Adapun hawari saya yang cewek adalah Aisyah. Nah, ini hadisnya mursal. Hadis mursal termasuk hadis yang dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian faedah berikutnya, kapan kita disebut sebagai hawari atau penolong Nabi? Nah, di sini disebutkan ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Mengambil atau menggunakan sunnah baginda Nabi dan mengikuti perintah Nabi SAW. Jadi pintu untuk menjadi penolong Nabi masih terbuka sampai hari kiamat. Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, mengikuti perintah beliau, ya ini berarti kita adalah penolong-penolong Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka mudah-mudahan majelis kita sekarang ini mempelajari hadis Nabi ini dalam rangka untuk apa? Mengikuti perintah-perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah berikutnya, di sini ada kata-kata khuluf. Khuluf itu jamak dari khalaf. Artinya pengganti. Ada istilah salaf, ada istilah khalaf ya. Kalau salaf itu orang terdahulu, yaitu sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Kalau khalaf itu umat yang berikutnya. Nah, khalaf ini kalau lamnya di fathah, ini maksudnya adalah pengganti yang baik. Kalau lamnya disukun, maka ini pengganti yang buruk. Nah, maka kita ini terserah kita sendiri masing-masing nih. Apakah kita akan menjadi khalaf atau kita menjadi khalaf? Kalau kita mengikuti sunnah beliau, ya khalaf. Berarti pengganti yang baik. Tapi kalau kita mengikuti setan atau meninggalkan sunnah Nabi, menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita termasuk khalfun, ya, pengganti-pengganti yang buruk. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Khalfun ini disebutkan dalam Al-Quran. Surat apa, Pak? Apa? Ya, khalfun adha'us shalah, surat Maryam. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Nah, kenapa di sini kok pakai sukun? Karena ini orang-orang jelek. Makanya Allah tidak mengatakan khalafun, ya, karena berikutnya adha'us shalata, menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, mengikuti syahwat, fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan, ya,
Khalaf yang buruk itu yang bagaimana? Yaquluna ma la yaf'alun. Bisanya berkata tapi tidak bisa melakukan. Nah, maka kita juga terutama yang suka bicara begini, nah, ini bisa-bisa apa? Termasuk khalaf. Na'udzubillahi min syarri dzalik nih. Banyak ngomong tapi apa? Banyak ngajar tapi tidak melakukan nih. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, yaf'aluna ma la yu'marun. Melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh agama, alias bid'ah. Ini khalfun. Nah, maka khuluf di sini jamak dari khalfun, bukan khalaf. Karena kalimat berikutnya buruk nih. Maka ini khuluf ini tergantung ya. Kalimat berikutnya baik atau buruk. Kalau baik berarti dia khalaf. Kalau buruk berarti dia khalaf. Nah, melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW itu sudah dilarang di dalam surat Al-Hujurat ayat pertama. La taqaddamu baina yadayillahi wa rasulih. Boleh dibaca la tuqaddimu atau la taqaddamu. Janganlah kalian itu mendahului di depan Nabi Muhammad, di depan Allah dan Rasulullah. Maksudnya jangan melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa jihad itu tidak hanya dengan pedang saja, tapi juga dengan dakwah. Karena di sini jahaduhum biyadihi, jahaduhum bilisanihi. Lisan ini berarti dengan dakwah. Makanya jihad ada 3 macam menurut Nabi SAW. Ada jihad dengan harta, ada jihad dengan lisan, ada juga jihad dengan pedang. Wa alsinatikum. Wa alsinatikum. Jahidul musyrikin, perangilah atau lawanlah orang-orang musyrik bi amwalikum dengan harta, wa anfusikum dengan jiwa, wa alsinatikum dengan lisan. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Ini Mbah Ghazali ngambil bagian yang lisan ya, dengan sehingga beliau mendirikan pengajian di Solo ini dan alhamdulillah berlanjut sampai sekarang. Bab berikutnya babul musyawarah, bab tentang musyawarah, wat tawakkul dan tawakal. Jadi salah satu hal yang bisa menambah iman kita adalah bermusyawarah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tulis bab musyawarah setelah beliau menulis bab tentang tabligh dan dakwah. Seolah-olah beliau mengatakan dakwah dan tabligh ini paling bagus pakai musyawarah, tidak berjalan sendiri-sendiri. Makanya beliau nulis Ijtima'ul Masajid atau Wihdatul Masajid itu ya, persatuan masjid-masjid Surakarta. Ini dalam rangka untuk mengatur dakwah ini supaya lebih sempurna. Maka diadakan dakwah itu dengan cara musyawarah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau berjalan sendiri-sendiri bisa ada gesekan-gesekan sebagaimana yang kita lihat sekarang. Tapi kalau kiai-kiainya adalah bersatu, insya Allah umatnya pun juga akan ikutan bersatu nih. Ini banyak kita temukan pemikiran begini dalam karya-karya beliau Al-Imam Syekh Ghazali rahimahullahu taala. Qala Allah azza wa jalla, berkata Allah taala, fabima rahmatin, dengan sebab rahmat minallahi dari Allah, lintalahum, engkau lembut kepada mereka, yaitu pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta, dan kalaulah engkau itu wahai Nabi, fadhon kasar, ghalidhul qalbi, keras hati, lang faddu min haulik, niscaya mereka akan bubar dari sekitar engkau. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum, dan musyawarahlah dengan mereka fil amri, dalam urusan. Fa'idha azamta, maka apabila engkau sudah bertekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Nah, di sini yang berkaitan dengan bab pada kalimat wasyawirhum fil amr. Ini dijelaskan oleh para ulama, Pak. Rasulullah itu orang yang paling alim, sehingga beliau sebenarnya tidak perlu musyawarah sebenarnya. Karena beliau sudah dapat wahyu dan beliau orang yang paling alim. Sehingga muridnya tinggal manut beliau pasti sudah cukup nih. Apa yang beliau katakan ini sudah sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka dibahas oleh para ulama, kenapa beliau disuruh untuk syawirhum, disuruh musyawarah? Ini karena untuk mendidik umat-umat setelah beliau. Beliau musyawarah, maka nanti diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar juga pakai musyawarah, Umar pakai musyawarah, dan seterusnya begitu. Jadi beliau pun menerima, Pak, usulan dari sahabat-sahabat. Masya Allah. Padahal itu muridnya beliau, tapi usulannya diterima. Seorang sahabat Nabi, siapa namanya, Mungdir atau siapa itu, yang dalam perang Badr ya,
mengusulkan dua usulan, dua-duanya diterima oleh Rasulullah SAW. Dan sebelum mengusulkan, beliau beradab sekali. Wahai Rasulullah, ini hanya pendapat antum atau ini dari wahyu? Kalau dari wahyu ya sudah, saya sudah manut sudah. Tapi kalau cuma pendapat antum, saya punya pendapat berbeda. Nah, maka Rasulullah tidak mengatakan kamu itu siapa, enggak. Beliau mengatakan apa pendapat kamu? Nah, ternyata beliau katakan ini kita harus menguasai sumurnya. Kalau sumurnya kita bisa kuasai, mereka akan kalah. Nah, Rasulullah setuju dengan usulan tersebut, dan inilah salah satu bentuk wasyawirhum fil amri ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu ciri-ciri orang beriman yang baik itu adalah masalahnya itu dimusyawarahkan. Surat Asy-Syura ayat 38. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Iya, musyawarah. Voting gimana tuh? Siapa yang terbanyak gitu? Ya kalau di antara orang-orang yang sekufu nggak ada masalah. Tapi kalau yang dikumpulkan antara semua orang, baik ulamanya maupun orang rendahannya, orang tukang mabuknya, kemudian diambil yang terbanyak, nah itu bukan syura namanya. Syura itu orang-orang khusus. Nah, orang-orang khusus ini kemudian nanti dipilih suara yang terbanyak, sudah benar begitu. Karena Rasulullah pun juga caranya syura juga begitu, yaitu suara yang terbanyak yang dimenangkan oleh Nabi SAW. Tapi orang-orang yang diajak musyawarah orang-orang khusus, tidak semua orang. Nah, adapun yang demokrasi itu kan semua orang disamakan ya, antara kiai dengan maling disamakan, nggak benar. Dan itulah makna ini, fa'idza azamta. Kalau kamu sudah bertekad, tawakkallah. Bertekad maksudnya hasil dari musyawarah. Ini tafsiran para ulama. Kalau kamu sudah bertekad, maksudnya hasil musyawarahmu itulah kamu yang kamu lakukan. Tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pantang mundur ketika sudah ada hasil musyawarah. Waktu itu beliau musyawarah, ini ada orang-orang kafir mau menyerang kita. Nah, sebaiknya kita keluar atau kita berada di dalam saja. Kalau kita berada di dalam, insya Allah kita bisa menghalau mereka. Nah, sahabat-sahabat yang muda semangat mereka, kita keluar ya Rasulullah, mereka orang-orang kafir, kita harus kejar. Nah, sementara sahabat-sahabat tua sebenarnya pengennya Nabi berada di Madinah, tapi karena hasil musyawarah lebih banyak yang lebih suka keluar, akhirnya beliau pakai baju besi kemudian berangkat keluar. Nah, baru keluar rumah sudah pakai baju besi, kemudian mereka yang tadi usul untuk keluar, mereka kemudian mundur. Ya Rasulullah, udah pakai pendapat yang kedua saja, kita berada di Madinah. Nah, kata beliau tidak bisa, kita sudah pakai baju besi dan sudah hasil musyawarahnya harus berlanjut. Maka di sini beliau melakukan ayat ini, fa idza azamta fatawakkal. Nggak bisa mundur, nggak bisa, sudah musyawarah. Kemudian di sini Rasulullah SAW disuruh untuk memintakan ampun untuk mereka. Makanya Rasulullah SAW ketika dizalimi oleh kaum beliau atau umat beliau, beliau tidak mendoakan keburukan tapi malah mendoakan ampunan. Fa'admauhu. Beliau menceritakan seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya kemudian berdarah. Saya melihat Nabi SAW yahki nabiyan, menceritakan seorang nabi. Darabahu qaumu, dipukul oleh kaumnya. Fa'admau, lalu mereka sampai mengeluarkan darah beliau. Wa huwa yamsahud dam an wajih. Beliau usap darah dari wajahnya sambil mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaum saya, fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu mereka. Nah, nabi ini siapa ini, Pak? Siapa nabi yang diceritakan oleh Nabi Muhammad bahwa dia dipukuli kaumnya sampai berdarah kemudian memintakan ampun? Siapa ini? Ada banyak tafsiran ya. Ada yang mengatakan Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang mengatakan seorang nabi Bani Israel. Ada yang mengatakan, nah pendapat yang ketiga saya pilih nih. Ini yang dimaksud nabi sendiri. Jadi beliau menceritakan diri sendiri. Cuma nggak nyebut nama. Ada seorang nabi begini. Nah, maka dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa seseorang menceritakan tentang dirinya sendiri, tentang kebaikannya, nggak ada masalah untuk memberikan contoh, tapi paling bagus nggak sebut nama. Ada seseorang, gitu. Padahal maksudnya dirinya sendiri. Nah, lebih bagus nih. Ini kalau kita ambil pelajaran dari pendapat yang ketiga, bahwa yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian an Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-mustasyar, orang yang dimintai musyawarah, mu'taman, orang yang diamanai. Hadis diriwayatkan oleh Darimi.
Nah, di sini saya kasih tambahan wal arba'ah dan imam 4. Maka ini termasuk takhrij yang kurang bagus, karena Darimi ini kitabnya itu derajatnya rendah, sementara kitab Imam Arba'ah ini derajatnya lebih tinggi. Tapi kita mencarikan uzur untuk Mbah Ghazali rahimahullah, karena beliau di masa itu belum ada maktabah syamilah. Sementara kita sudah ada maktabah syamilah, sangat mudah kita mencari hadis-hadis seperti ini, dengan satu kali pencet aja sudah kita temukan hadisnya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang dimintai saran, al-mustasyar itu maksudnya yang dimintai saran, itu dia harus memberikan saran yang terbaik. Itulah makna dari orang yang mu'taman, yang harus amanah. Kalau kita dimintai saran tapi kita kasih saran yang tidak baik, maka berarti orangnya khianat. Karena dia sudah menyerahkan urusan dia kepada kita, malah kita pilih yang tidak baik. Nah, ini berarti khianat. Itu maksud hadis ini. Karena itu hadis ini diriwayatkan dengan ada kelanjutan yang meskipun kelanjutannya dhaif, tapi maknanya bisa kita ambil. Mari kita tampilkan ya. Ini lafalnya yang lebih lengkap. Al-mustasyaru mu'taman. Orang yang dimintai saran itu orang yang diamanai. Fa idzastusyira, maka kalau dia dimintai saran, falyushir bima huwa shani' li nafsihi. Hendaklah dia kasih saran seperti yang untuk dirinya sendiri. Yang kalau dia menghadapi masalah itu apa yang dia lakukan. Nah, maka saran kita kepada saudara kita adalah saran kita untuk diri kita sendiri. Sebagaimana kita cinta terhadap diri kita, pasti kita harus cinta kepada orang lain juga. Nah, ini tambahan ini adalah tambahan yang dhaif, riwayat Tabarani ya, derajatnya dhaif, tapi maknanya sahih ya. Dan ini menjelaskan makna dari al-mustasyaru mu'taman. Ya. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa kadang-kadang hadis dhaif masih kita butuhkan. Ya. Kalimatnya kan kurang begitu jelas nih. Al-mustasyar mu'taman. Apa sih makna intinya itu? Nah, makna intinya ternyata ada tambahannya, tapi dalam hadis yang dhaif. Ini makna yang sahih meskipun hadisnya dhaif. Ini salah satu gunanya kita mempelajari hadis dhaif ya. Karena sebagian orang mengatakan hadis dhaif nggak ada gunanya dipelajari. Nah, kita jawab tetap ada gunanya. Karena hadis dhaif kalau dalam masalah fadilah amal masih bisa diamalkan, dan ternyata kadang-kadang hadis dhaif ada penafsiran yang menjelaskan makna hadis tersebut. Saya kasih contoh satu lagi, hadis dhaif tapi dipakai oleh para ulama untuk penafsiran. Misalnya ini, ala ukhbiruka bi tafsiri la haula wala quwwata illa billah. Apa tafsiran la haula wala quwwata illa billah? La haula an maksiatillah. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Illa bi ismatillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwwata ala ta'atillah, tidak ada kekuatan untuk mentaati Allah illa bi aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Inilah yang dikabarkan Jibril kepada saya, wahai ibnu ummi abdin. Nah, ini hadisnya derajatnya dhaif, bahkan dhaif dahsyat, tapi oleh para ulama dipakai ya. Karena makna la haula wala quwwata illa billah, kalau nggak ada penjelasannya kita juga nggak bisa membedakan apa beda antara daya dan kekuatan ya. Kemudian hadis berikutnya, an habbata wa sawain, ini dua orang ya. Habbah ini satu orang, sawa ini dua orang. Orang yang kedua. Keduanya adalah Ibnai Khalidin. Qala dakhalna, kami masuk ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Wa huwa yu'aliju syai'an, beliau sedang mengerjakan sesuatu. Fa'annahu alaih, maka kami pun membantu beliau terhadapnya. Faqala, beliau kemudian mengatakan, la tai'asa, jangan putus asa, minar rizki, dari rezeki, ma tahazzazat, selama masih bergerak ru'usukuma, kepala-kepala kalian berdua. Artinya selama masih hidup itu masih ada rezeki. Kalau rezeki sudah putus itu berarti sudah mati kita. Kalau masih hidup pasti ada rezeki. Bisa juga kita maknai sebagaimana perkataan orang-orang Jawa ya. Mereka mengatakan obah mamah ya. Nah, obah mamah ternyata ada dalilnya. Matahazzazat ini obah. La tayasa minar rizki ini mamah. Obah mamah ada dalilnya. Ada nggak Pak dalilnya obah mamah dari Al-Quran? Kalian kan dari hadis ini. Apa? Budaya. Pripun? Ya kebiasaan orang maksiat, orang tua. J. Orang obah orang mamah. Orang obah orang mamah. Kalau obah pasti mamah. Iya. Artinya kalau kita bekerja pasti ada rezeki, ya kan? Ada nggak dalil itu dari Al-Quran? Ternyata kita temukan Pak, obah mamah dari Al-Quran.
Pak jenengan biasa baca, cuma mungkin kurang perhatian. Surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula. Allah jadikan bumi itu tunduk untuk kalian. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah di punggungnya bumi, di atas bumi. Wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rezekinya. Famshu, berjalanlah, wa kulu, dan makanlah. Seolah-olah Allah mengatakan kalau kamu berjalan pasti makan. Nih, obah mama. Nih. Meskipun tidak 100% menunjukkan itu ya, tapi bisa kita ambil pelajaran darinya bahwa ini maksudnya seperti itu. Ya, maklumnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innal insan, sesungguhnya manusia, taliduhu ummuh, melahirkan ibu dia, ahmar, dalam keadaan merah, laisa alaihi kisrun, tidak ada kulitnya. Thumma yarzuquhu Allah azza wa jalla, kemudian dikasih rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi semua kita dulu lahir nggak punya apa-apa, sekarang Masya Allah nih, ada rumah, ada istri. Tapi istrinya masih satu-satu ya, belum menambah lagi. Bab berikutnya 22, babul istiqamah, bab tentang istiqamah. Ini menarik sekali. Beliau Mbah Ghazali setelah membahas tentang masalah dakwah, tabligh, kemudian musyawarah, beliau katakan istiqamah. Yang paling penting istiqamah ini, Pak. Seringkali orang melakukan sesuatu tapi kemudian berhenti, istiqamahnya nggak ada. Nah, tabligh ini perlu istiqamah, dakwah perlu istiqamah. Sampai-sampai para ulama mengatakan al-istiqamah afdolul karamah. Istiqamah itu adalah karamah yang paling utama. Jadi karamah yang paling utama bukan sebagaimana bayangan sebagian orang bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Nabi Isa bisa berjalan di atas air, konon, ya, wallahu a'lam. Tapi karamah yang paling utama bukan seperti itu. Yang paling utama adalah istiqamah. Saya teringat cerita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau kan termasuk ulama yang populer kekeramatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dikatakan kepada beliau, wahai Syekh Abdul Qadir, itu orang-orang bisa berjalan di atas air, kemudian bisa terbang. Antum ini kiai terkenal tapi kok nggak pernah berjalan di atas air, nggak pernah terbang. Maka karamah antum di mana? Maka beliau bertanya, pernahkah saya terlambat sholat jamaah? Nggak pernah. Pernahkah saya telat membaca wirid pagi sore itu ya? Nggak pernah. Nah, disebutkan oleh beliau beberapa amal yang rutin dilakukan itu. Maka kemudian muncul ungkapan ini, al-istiqamah afdalul karamah. Karamah yang paling utama adalah istiqamah dalam kita beramal. Bukan diucapkan dalam tahlil. Apa itu, Pak? Bukan diucapkan al-istiqamah afdalul karamah. Oh, iya. Oh, Syekh Abdul Qadir. Iya. Nah, ada ungkapan lain yang menunjukkan pentingnya istiqamah juga, yaitu adalah alamatu qabulil amal al-amalu ba'dahu. Istiqamah afdalul karamah ini yang saya temukan dari Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Athaillah artinya pemberian Allah ya, tapi ini nama ya, Ibnu Athaillah. Ini kalau dibahasakan Ibrani itu jadinya Ibnu Netanyahu. Netan itu pemberian, Yahu itu Allah. Ibnu Netanyahu As-Sakandari. Beliau mengatakan al-istiqamah afdalul karamah. Baik, alamatu qabulil amal, tanda diterimanya amal adalah al-amal ba'dah, kalau dia beramal lagi setelahnya. Nah, berarti istiqamah itu tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak bisa memastikan 100% ini diterima oleh Allah, tapi kita berharap nih. Buktinya kita beramal lagi. Maka kewajiban kita ya mari kita tampakkan bahwa ada tanda-tanda diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara istiqamah. Dan kita khawatir kalau amal tidak istiqamah itu tanda-tanda tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, berkata Allah taala, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, pemelihara kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, yaitu istiqamah di dalam imannya tadi, dalam kebaikannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat. Nah, turunnya malaikat ini ditafsirkan dua tafsiran oleh para ulama.
Yang pertama, malaikat turun yaitu ketika sakaratul maut. Mereka akan turun untuk memberikan orang yang mati tadi motivasi supaya tidak takut, tidak sedih. Pendapat yang kedua mengatakan ini kejadiannya ketika nanti kita bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur langsung disambut oleh para malaikat. Nah, mereka mengatakan apa? Alla takhafu, jangan takut. Meskipun kondisi kiamat mengerikan, tapi jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah mendapatkan jannah allati kuntum tu'adun, yang kalian itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan semua kita nanti sakaratul maut mendapatkan kalimat ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya orang beriman kalau mati, itu menurut saya lagi, panjenengan cocok napa boten terserah nih. Menurut saya, kalau ada saudara kita yang mati dalam keadaan beriman, susahnya nggak usah dahsyat-dahsyat gitu loh. Karena menurut saya dia itu senang loh, Pak. Dia mati itu disambut oleh malaikat, wa absyiru bil jannah. Bergembiralah dengan jannah, malah kita nangis-nangis nih. Coba kalau dia senang, kita ikut senang kan enak nih. Istri mati, ya, dia sudah absyiru bil jannah, nah, kita juga ikut senang, besok langsung lamaran lagi. Nah, jadi senangnya bareng gitu. Tapi jangan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Oh, alhamdulillah ada sunahnya, Pak. Ada sunahnya. Monggo saya tampilkan dalil sunnah ketika apa? Alhamdulillah ketika istri mati. Oh, innalillahnya juga. Innalillah, alhamdulillah, Allahumma ajurni fi musibati, qaddarallahu ma syaa fa'al. Idza mata waladul abd, kalau mati seorang anaknya seorang hamba, Allah bertanya, apakah kalian mencabut nyawa hambaku? Ini tanya kepada malaikat. Mereka menjawab iya. Ditanya lagi, apakah kalian mencabut buah hatinya? Mereka jawab iya. Lalu apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka mengatakan hamidaka, dia memuji engkau, wastarja'a, dan mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah katakan, bangun untuk hambaku ini satu rumah dalam surga, namanya adalah Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, nanti silakan dipraktekkan deh. Istri mati, alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah apa? Oh iya, supaya dapat Baitul Hamdi. Tapi jangan tersenyum. Tapi alhamdulillahnya bukan alhamdulillah tersenyum-senyum, bukan. Ya alhamdulillah maksudnya nerima. Jadi alhamdulillah senang itu berbeda dengan alhamdulillah terima terhadap musibah. Ala kulli hal. Ya, dalam hadis yang lain itu alhamdulillah ala kulli hal untuk musibah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat untuk yang nikmat. Kemudian malaikat mengatakan, nahnu awliyaukum, kami adalah penolong-penolong kalian fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, juga di akhirat. Walakum, dan bagi kalian fiha, di dalam akhirat, ma tashtahi anfusukum, apapun yang diinginkan oleh diri-diri kalian. Walakum fiha, dan bagi kalian padanya, ma tad'un, apapun yang kalian angan-angankan. Nah, tentang ma tashtahi anfusukum, apa yang diinginkan oleh jiwa kita, ini sampai disebutkan oleh Nabi SAW, kalau kita besok di akhirat pengen anak, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi yang belum punya anak, bisa ini. Al-mu'min, seorang beriman, idza ishtahal walad, kalau pengen anak, fil jannah, dalam surga, kana hamluhu, hamilnya, wa wad'uhu, melahirkannya, wa sinnuhu, dewasanya, fi sa'atin wahidah, sekejap. Jadi nggak perlu 9 bulan, 10 hari, Pak, kesuwen, langsung, hamil langsung, melahirkan langsung, dewasa. Dan dewasanya itu kama yastahi, seperti yang dia inginkan. Pengen cowok nopo cewek, pengen ganteng nopo ayu, sudah langsung. Tapi kuncinya surga dulu tempatnya. Iya, surga. Makanya matastahi tadi ini. Tapi di sini disebutkan, Pak, idzastaha, jika menginginkan. Nah, pertanyaannya, apakah ada besok di akhirat orang yang ingin punya anak? Nah, para ulama sebagian mengatakan enggak ada. Sebagian ya mengatakan enggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, boleh sekarang kita mengangan-angankan nih. Ya, insya Allah saya besok menginginkan anak. Mempraktekkan hadis tadi, boleh aja. An Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi qala radhiyallahu anhu qala, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, qulli fil Islam, ucapkanlah kepada saya dalam Islam ini qaulan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan,
yang saya tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun ba'daka setelah engkau. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, ghairaka, selain engkau. Qala, beliau mengatakan, qul, katakanlah, amantu billah, aku iman kepada Allah, fastaqim, lalu istiqamahlah di dalam iman tadi, yaitu menjaga kebaikan-kebaikannya tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walid Darimi, ittaqillah, takutlah kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah di dalam taqwa. Qala qultu thumma ayyu syai', kemudian apa lagi? Qala fa asyara ila lisanih, lalu beliau menunjuk kepada lisannya. Jadi yang paling penting pertama adalah iman dan takwa, kemudian istiqamah, kemudian lisan. Ini 3 hal yang paling penting bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Iman, takwa, istiqamah, menjaga lisan. Dan sudah sering disampaikan bahwa inti anggota tubuh manusia yang zahir itu adalah lisannya, adapun yang batin adalah hatinya. Kalau hatinya baik, semuanya jadi baik. Kalau lisannya baik, semuanya juga menjadi baik. Nah, dalilnya kita tampilkan, meskipun mungkin sudah pernah, wallahu alam, saya lupa ya. Ini dalil bahwasanya anggota inti itu adalah lisan dan hati. Adapun lisan, Rasulullah mengatakan, idza asbaha ibnu Adam, kalau manusia masuk waktu pagi, fa inna syaitan kullaha tukaffirul lisan, semua anggota tubuhnya tunduk kepada lisan. Mereka mengatakan, ittaqillah fina, takwalah kepada Allah tentang kami, fa inna ma nahnu bika, kami hanya ikut kamu. Fa in istaqamta, kalau kamu lurus wahai lisan, istaqamna, kami ikut lurus. Wa in wajjajta, kalau kamu bengkok wahai lisan, wajjajna, kami pun juga bengkok. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Iman, takwa, istiqomah, jaga lisan. Okay. Itu gimana letaknya ikhlas? Karena orang iman itu masih rugi kalau nggak berilmu. Iya. Ikhlas ya. Ikhlas gimana ikhlasnya? Ikhlas sudah masuk istiqamah dan takwa. Tidak ikhlas berarti nggak bertakwa. Karena takwa itu berarti takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melarang kita untuk tidak ikhlas. Ini yang dapat kita bicarakan ya, sudah 45 menit, sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Kalau ada tambahan juga dipersilahkan. Monggo. Kita mengatakan sirkulan istiqomah dan itu berarti nunggu mati dulu ya. Kalau beliau terus menerus di dalam kebaikannya sampai sekarang ini, ya boleh disebut istiqomah, saya kira nggak ada masalah. Tapi apakah istiqomahnya betul-betul sampai mati? Ya, tentu saja tidak akan kita ketahui sampai kecuali sudah mati. Ya mungkin semi istiqomah mungkin Pak. Kalau sudah mati betul, nah berarti apa? Istiqomahnya terbukti. Ayat ini tadi kan pendapat yang kedua itu Tatanazzalu ini. Itu setelah meninggal. Iya, pas sakaratul maut. Jadi bayangan saya berarti kalau pendapat kedua kita nggak boleh mengatakan sirkulan istiqomah sampai beliau. Kalau sampai kepada pendapat tidak boleh, saya kira perlu dalil Pak ya. Saya kira nggak ada masalah mengatakan istiqomah aja. Di sini tidak mengandung larangan menurut saya. Nggak ada larangan untuk mengatakan istiqomah, nggak ada. Istilah istiqomah itu untuk laki-laki dan perempuan ya. Iya. Meskipun itu ada tamat putuannya, kalau di ayatnya istaqomu al-bawu. Iya. Tambah. Iya. Istaqomutu. Enggak. Istiqomah ini kan istilah master. Master bisa untuk laki, bisa untuk perempuan. Tadi dari bab berapa tadi? 20 ya? Jadi sudah kita pelajari 3 bab. Pertama tentang tabligh dan dakwah, dan itu supaya bagus maka hendaklah musyawarah. Dan kalau hasil musyawarah sudah muncul, maka hendaklah tawakal, lanjut, jangan berhenti. Kemudian istiqomah di dalam dakwah tersebut. Jadi kayaknya runtutannya seperti itu nih. Oh enggak? Iya. Bang, saya pernah dengar penjelasan istiqomah itu pekerjaan hati. Benar ya, Sir? Iya. Istiqomah pekerjaan hati. Kalau untuk pekerjaan secara fisik itu mudawamah. Mudawamah. Oh. Penjelasan seperti ini saya belum pernah membaca
Cuman mungkin bisa ya dari sisi istilah saja. Tapi istiqamah di sini mencakup dua-duanya. Ya. Qalu Rabbunallah. Mereka mengatakan pemelihara kami Allah. Berarti ada keyakinan dalam hatinya, ya kan? Terus keyakinan dalam hatinya ini terbentuk dalam perbuatan anggota tubuh. Nah, istiqamah di sini ya mencakup kedua-duanya. Hatinya tetap meyakini Rabbunallah tadi, kemudian anggota tubuhnya juga melakukan konsekuensi dari itu. Tapi maksudnya yang dijelaskan oleh antum tadi mungkin perbedaan dari sisi ketika dua-duanya dimunculkan. Ada istilah mudawamah dan ada istilah istiqamah. Tapi kalau istiqamah disebut sendiri ya mudawamah sudah masuk padanya. Tapi untuk perbuatan boleh saja pakai istiqamah. Enggak ada masalah, enggak ada larangan mengatakan istiqamah untuk perbuatan. Coba kita buka contoh misalnya kitab Riyadhus Shalihin ya. Apakah beliau pernah menggunakan kata-kata istiqamah untuk perbuatan zahir ya? Ya ini sebenarnya nggak begitu penting, tapi nggak ada masalah. Ini termasuk kepelikan di dalam penggunaan bahasa ya. Ini kan qala ulama, berkata para ulama, makna istiqamah, yang dimaksud istiqamah luzumu ta'atillah, melazimi ketaatan kepada Allah. Nah, kalau definisinya kan tidak hanya batin saja kan. Ketaatan kepada Allah ini ya zahir batin. Maksiat dengan mulut ini berarti tidak melazimi ketaatan kepada Allah. Ini masalah zahir bukan masalah batin. Jadi mungkin gimana kok? Menyelami kemudian tidak ditertawa. Betul apa? Sekarang sudah ada penghuninya enggak usah. Saya itu tidak pernah karena ada yang sakit di luar kisah. Jangan kan tidak ada isinya belum. Ya. Surga apakah sudah ada isinya atau belum? Nih. Jawaban paling gampang, kita belum pernah melihat surga. Jawaban paling gampang nih. Jadi itu gaib nih. Tapi mungkin muncul pertanyaan itu gara-gara misalnya hadis ini. Khosyataka. Ya Bilal, hai Bilal, bima sabaktani ilal jannah. Dengan apa kamu mendahului saya ke surga? Ma dakhaltul jannata qattu, saya tidak masuk jannah sama sekali, illa sami'tu khosyataka amami. Kecuali saya dengar suara sandalmu di depan saya. Rasulullah ini ngomong di dunia loh, Pak. Tapi ini bicara tentang surga. Nah, ini berarti gimana sih? Apakah Bilal ini sudah ada di surga atau gimana? Nah, kayak begini kan kita nggak bisa menjawab dengan pasti kan, nih. Karena Nabi tidak menjelaskan juga. Nih. Bisa juga maksudnya adalah sudah ada gambaran-gambarannya atau ada rohnya. Wallahu a'lam. Iya, kejadian sama itu. Itu kan Rasulullah sudah melihat surga kan waktu itu. Kemudian juga kejadian ini kan juga bukan mimpi ini kan. Bima sabaktani ilal jannah. Apakah ini mimpi? Enggak ada kata-kata di sini mimpi. Dakhaltul barihatal jannah. Semalam saya masuk ke dalam surga. Ini masuk ke dalam surga semalam ini. Ini bisa dua makna ya. Bisa makna mimpi, bisa juga apa? Makna yakni zahirnya sebagaimana Isra Mi'raj beliau naik ke surga juga zahirnya. Berarti merujuk ke hadis yang mana ainun ra'at itu. Ya kenapa? Mana ainun ra'at Nah jadi gini, fil jannati, di dalam surga, mala ainun ra'at, ada sesuatu yang belum pernah terlihat mata. Bukan berarti semua surga itu belum pernah terlihat mata, enggak begitu. Di dalam surga ada nih. Nah apa itu ya Allah a'lam. Bukan jadi digambarkan ada taman, ada sungai, ada susu, ada macam-macam itu. Kita belum bisa bayangkan nanti bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa. Kalau makna itu benar, tapi bukan bukan syarah untuk hadis tadi. Karena kalau syarah untuk hadis tadi, berarti Nabi Muhammad SAW belum pernah masuk surga. Katanya mala ainun ra'at, mata belum melihat. Lah matanya Nabi Muhammad di mana waktu Isra Mi'raj itu? Kan juga ikut masuk ke surga tuh, Pak. Dan malaikat Jibril, Nabi Adam juga pernah berada di surga. Apakah Nabi Adam nggak pernah melihat? Ya otomatis dia sudah pernah melihat itu.
Nah, maka penjelasan yang antum sampaikan ini benar bahwa yang di surga itu bagi kita cuma gambaran aja. Sama namanya susu, tapi apa ya rasanya sama dengan susu dunia? Pasti beda kan ya. Tapi penjelasan ini penjelasan yang benar, tapi bukan untuk menjelaskan hadis yang ditanyakan itu yang mala ainun ra'at. Susu sama juga. Siapa yang membangun rumah Allah atau masjid itu bisa akan dibangunkan rumah. Apakah itu ada gambaran bahwa di sana itu kita itu punya rumah sendiri-sendiri atau dalam suatu komunitas yang luas? Oh iya Pak, di surga punya rumah sendiri-sendiri kita. Dan saking besarnya rumah kita itu, dalam satu rumah isi 70 istri itu nggak bisa saling melihat. Jadi panjenengan Masya Allah, 70 istri Pak, tapi satu rumah saking luasnya itu nggak saling mengganggu. Ada dalilnya, mari kita lihat. Istrinya Fir'aun itu mana yang minta rumah? Iya. Asia. Innalil mu'min, sesungguhnya orang beriman fil jannah dalam surga la khaymah min lu'lu'in wahidah, memiliki rumah dari mutiara satu, mujawwafah yang dilubangi tengahnya. Tuluha situna milan, tingginya 60 mil. 1 mil itu 1,5 kilo sekitarnya. Nah, tinggal dikalikan 60 mil. Berarti berapa itu? 90 kilo. Tingginya 90 kilo. Lil mu'min fiha ahlun. Di dalamnya kamu punya istri-istri. Yatufu alaihimul mu'min. Yang kamu kumpuli semuanya. Fala yara ba'duhum ba'dan. Tidak saling melihat antar mereka. Ini saking luasnya, Pak. Hadis riwayat Muslim. Kalau yang hadis apa itu saya lupa. Kalau kamu datang waktu malam, terus siangnya di mana? Itu berkaitan dengan surga juga. Mungkin kantornya gimana? Misalnya kalau datang waktu siang, malamnya di mana? Misalnya ada pertanyaan juga. Nanti kan membalikan pertanyaan itu. Ya, coba ya saya carikan. Nah ini. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW bertanya, Ara'aita qawlahu wa jannatin arduha samawati wal ard. Surga luasnya seluas langit dan bumi. Fa'ainan nar. Terus neraka di mana kalau surga seluas itu? Orangnya tempatnya gitu. Nah, maka oleh Nabi dibalik ya. Kamu tahu malam kan? Kalau ada malam, kemudian siangnya di mana? Nah, maka dia menjawab, haitsu sya'allah. Ya terserah Allah lah. Wah, kurang ngerti tapi ada gitu. Nah, maka Nabi mengatakan fakadzalika nar. Neraka juga begitu. Terserah Allah di mana tempatnya. Ini riwayat Bazzar, rawinya rawi sahih. Monggo, Pak. Maksudnya gimana? Idza ja'a Ramadan? Oh ya. Ada dua riwayat itu ya. Yang pertama dibuka pintu surga, yang kedua dibuka pintu langit. Nah, panjenengan cocok yang mana? Pintu surga apa pintu langit? Ini mau pancingan-pancingan. Nah itu fungsinya itu maksudnya gimana? Bukan pintu dan sebagainya, karena kita tuh juga belum masuk ke sana juga kan? Iya. Supaya baik. Ini saya tampilkan dulu ya hadisnya. Abwaabul Jannah. Ternyata saya cari yang abwaabus sama nggak ada di Jami'us Shaghir, tapi sebenarnya ada. Atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Allah wajibkan puasa padanya. Tuftahu fihi abwaabul jannah. Dibuka pintu surga, tughlaqu fihi abwaabul jannah. Dikunci pintu neraka. Tughallu fihi maradatus syayatin. Dibelenggu setan. Nah, pertanyaannya adalah apa fungsinya? Padahal kita belum bisa masuk juga. Maka jawabannya adalah fungsinya adalah manfaat yang kita dapatkan dari dibukanya pintu surga. Manfaatnya apa? Munculnya semangat untuk beramal. Kemudian manfaat dari dikuncinya pintu neraka apa itu? Yaitu turunnya keinginan kita untuk berbuat maksiat. Pas Ramadan kan semangat sekali Pak kita baca Quran nih. Kemudian mau berbuat maksiat khawatir, wah batal ke poso ini. Nah, maka ini efek dari dibukanya pintu surga dan dikuncinya pintu
neraka. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan surga neraka belum ada, ya nggak tahu mereka nafsiri kayak gini gimana. Nah, kita Ahlus Sunnah sudah ada penjelasan dari para ulama kita. Jadi hawanya surga itu terasa pada hati kita, sehingga semangat beramal. Nah, pas Ramadan selesai sudah normal lagi, sehingga kita juga lama-lama normal lagi. Makanya, Amarotus Dayatin itu maknanya apa? Setan kelas kakap atau? Marodah itu yang pembangkang, setan-setan pembangkang. Ya bisa dikatakan setan kelas kakap itu, karena pembangkang artinya yang dahsyat-dahsyat itu. Nah, setan korin nggak termasuk. Setan korin itu mesti bergentayangan setiap Ramadan. Makanya setiap Ramadan ya kita masih ada manusia berbuat maksiat, karena setan korinnya masih sama dia terus. Khanas itu ya. Waswasil khannas enggak termasuk yang yang dibelenggu dia. Dia masih ada di bulan Ramadan. Ya, monggo silakan. Haul itu menahan maksiat, kalau kuah itu untuk doa. Nah, kan dalam salah satu doa setelah makan itu kan juga ini haul mini wala kuah. Itu berarti haulnya kembali pada maksiat, kuahnya ke taat. Bisa nggak diartikan seperti itu? Kalau bisa nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau nggak bisa ya berarti tidak untuk kalimat itu gitu. Saya kira masih bisa ya. Allah memberi rezeki kepada saya makanan ini bi ghairi haulin minni wala quwwah. Tanpa ada daya dan tanpa ada kekuatan. Ya, kalau nggak cocok dengan tafsiran tadi ya, nggak usah dipaskan di situ. Tidak harus dipaksakan ke situ. Iya, kalau di situ enggak. Karena tadi bicara tentang la haula wala quwwata illa billah. Ya, monggo. Kalau saya bicaranya itu ini ada dua bab dari 21 sampai ini yang dihilangkan. Apa itu babnya? Coba. Yang pertama adalah bersabar dalam setelah tadi tabligh, dakwah dan jihad itu ada bersabar dalam ketaatan terhadap cobaan dan dari kemaksiatan. Baru musyawarah dan tawakal. Terus sebelum istiqomah itu di antara musyawarah tawakal dan istiqomah ada qanaah dan zuhud. Itu mungkin sampai yang ini tidak dimasukkan. Ya, kalau saya lupa ya dulu kenapa karena kitab yang saya bawa di rumah saya itu dari karya Mbah Ghazali itu yang masih kuno itu, Pak. Sehingga kadang-kadang babnya itu kelewatan gitu. Kan tulisannya rengket-rengket gitu ya. Nah, karena babnya kelewatan ya saya lewat aja gitu. Jadi nggak ada manhaj tertentu. Pokoknya ngeringkas aja lah diambil gitu. Nah, sehingga saya kira itu ya, karena kelewatan aja tulisannya rengket, terus nggak kebaca itu. Akhirnya yang kebaca yang berikutnya. Sebenarnya bagus tadi bab tentang sabar ya kan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Al-Islam TV sudah berjalan menginjak tahun yang ke-7, yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin baik dari segala kualitas, baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan, sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini, yang mana ukurannya 2,5 meter kali 7 meter,
yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan. Begitu juga kami memproses semua video. Selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk merekod dari kajian para asatid. Begitu juga kita gunakan untuk taklim, pembelajaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatid kita. Setelah berjalan selama hampir 7 tahun ini, akhirnya kami dari segenap tim media Al-Islam memutuskan untuk memperluas studio, yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja. Tetapi kita melihat bahwasanya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas. Oleh karena itu, kami berniat bersama-sama bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar 100 meter dan beserta bangunan yang ada di atasnya, bangunan 2 lantai, yang mana insya Allah akan kita gunakan untuk kajian-kajian, untuk merekod, untuk merekam kajian dari para asatid kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian. Sahabat sekalian, insya Allah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah, diantaranya adalah mulazamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita. Selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya, untuk kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang kita rekam dari berbagai tempat yang mana guru-guru kita mengajar di sana, dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini, yaitu di channel Al-Islam TV, sehingga sahabat bisa menikmatinya, bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian. Kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita, dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya. Dengan nominal berapapun juga, silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening media Al-Islam, dan barangkali butuh konfirmasi, silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan. Demikianlah akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hebatnya sedekah. Kalau dia membuat pondok ini yang bangun pondok, semoga panjang umur. Anda membangun pesantren, Anda membuat pesantren sekali seumur hidup Anda. Anda membesarkan pesantren, madrasah, masjid dan sebagainya untuk Anda mendidik orang-orang dengan bersedekah uang Anda. Maka sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya mengalir kepada Anda. Alangkah indahnya. Beruntunglah Anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang. Sebelum Anda meninggal, nanti lalu ngomong, ya Allah hidupkan saya kembali nanti. Sudah kelewat, sudah mati. Tapi selagi masih hidup, berjanji ayo kita membuat sesuatu yang terus mengalir. Sering disebut dengan amal yang terus mengalir, amal jariah. Semoga kita dijadikan Allah ahli berderma. Yang tidak punya duit diberi kecukupan, yang sudah cukup diberi kesadaran, yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahalanya, sehingga kita terus naik pangkat.
seorang mengalami sakaratul maut berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fa'asaddaqah, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sahaya, yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Perbanyak sodakoh, khususnya sodakoh air. Sodakoh air. Karena pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi infalatat wa lam tusi." Ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat ibuku kalau aku sodakoh buat ibu? Kata, "Na'am," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya dalam kondisi lain, sodakoh apa yang paling baik? Qalal ma, sodakoh air. Maka coba kita cari tempat-tempat yang susah air, kita gali sumur di sana, kita bikin saluran air di sana buat ibu kita. Niatkan buat ibu. Siapapun yang berkelapangan harta dan orang tuanya sudah meninggal dunia, pastikan kalau kita berkelapangan harta, bangunkan 1 sumur, 2 sumur, 3 sumur, dan salah satu di antara pemegang saham sumur-sumur yang kita bor dan kita gali itu, salah satunya orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka akan mengalir pahala tidak ada hentinya. Perkenalkan, nama saya Gunanto. Saya di sini sebagai kepala dukuh di Padukuhan Purworejo, RT 3 RW 2, Kelurahan Jurang-Jeru, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kami semua, kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan kita bisa bersama-sama di majelis yang mulia ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kedua kalinya saya sebagai wakil di warga di Padukuhan Purworejo RT 3 RW 2 Kelurahan Jurang-Jeru, Kapanewon Ngawen, sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama semua donatur dari Al-Islam Peduli yang sangat luar biasa, yang telah mempedulikan warga kami, wabil khusus di RT 3 RW 2 di Kelurahan Jurang-Jeru ini, yang sebelum kedatangan tim dari Al-Islam Peduli maupun dari donatur Al-Islam Peduli, warga di Padukuhan Purworejo khusus di RT 3 ini sangat-sangat memprihatinkan untuk kesediaan air bersih. Oleh karenanya kami sebagai wakil sangat bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para donatur dan juga tim Al-Islam Peduli yang sangat-sangat luar biasa perjuangannya memberikan bantuan yang kepada kami, sehingga mudah-mudahan teriring doa. Kami tidak bisa memberikan apapun, berbentuk apapun, itu hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang terlibat di pembangunan sumur maupun yang terlibat dalam pembangunan instalasi sumur ini bisa bermanfaat, barokah kepada terutama para donatur dan juga pelaku maupun warga kami dan juga semua tim Al-Islam Peduli ini. Mudah-mudahan kita semua selalu di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita juga besok di yaumul akhir dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tidak bisa memberikan apa-apa kepada para donatur dan juga kepada para tim dari Al-Islam Peduli ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.